Sudah. Baik, langsung ke slide kedua. Ya, next slide. Baik, permasalahan sampah yang kita hadapi terkait dengan besarnya jumlah penduduk di Indonesia, maka sampah yang dihasilkan juga jumlahnya sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, lebih dari 60 juta ton per tahun sampah yang dihasilkan di seluruh Indonesia. Dan dengan jumlah sampah yang sangat besar tersebut, sayangnya sebagian besar belum bisa ditangani dengan baik. Hal mana menyebabkan lingkungan di sekitar kita menjadi tercemar. Barangkali di lingkungan kita ada yang masih membuang sampahnya ke sungai, karena kebetulan tempat tinggalnya dekat dengan sungai, juga ke laut, ke pantai, yang kemudian sampah itu terbawa oleh aliran air dan sampai ke tengah laut, sehingga menyebabkan pencemaran dan juga meracuni serta mematikan hewan-hewan yang ada di laut. Sedangkan sampah yang sebagian besar diangkut setiap hari dengan truk-truk dari petugas kebersihan, dikumpulkan di TPA, tempat pembuangan akhir, itu nampaknya juga belum bisa ditangani dengan baik. Jadi di sana sampah hanya ditumpuk begitu saja, kondisinya bercampur, sehingga menyebabkan pencemaran di sekitar TPA, pencemaran air tanah, pencemaran udara, dan gas metan yang dihasilkan dari TPA itu juga ikut mencemari lapisan ozon. Lapisan ozon menjadi berlubang, dan itulah yang menyebabkan tirai bumi kita tidak bisa lagi menahan radiasi sinar matahari dan terjadilah pemanasan global. Sehingga kalau hari-hari ini kita menghadapi perubahan iklim, anomali cuaca dan sebagainya, itu antara lain karena betapa permasalahan sampah dan polusi yang kita hasilkan setiap hari sebagai penduduk bumi ini sudah sedemikian berat, sehingga kondisi bumi juga mengalami penurunan. Kalau kita bicara sampah, sesungguhnya hal yang masih bisa kita manfaatkan, di mana sampah secara umum dapat dibedakan menjadi organik dan anorganik. Sampah organik meliputi sisa-sisa makanan dari dapur kita, dari rumah makan. Sedangkan sampah anorganik meliputi plastik, kertas, kardus, logam, termasuk juga minyak jelantah, itu yang bisa diolah. Dan sampah organik itu seyogianya bisa diolah menjadi kompos, atau tidak kita buang begitu saja. Dan juga sampah anorganik yang kita hasilkan setiap hari itu bisa kita pilah dan dikirim ke pabrik daur ulang. Permasalahannya kemudian bagaimana mewujudkan ini semua. Next slide. Slide berikutnya. Baik, kita membutuhkan edukasi di dalam menangani permasalahan sampah. Host, slide sebelumnya. Ya. Jadi seperti halnya tadi disampaikan oleh Bung Boris, bahwa permasalahan sampah ini hanya bisa diselesaikan ketika kita semua bergerak bersama-sama. Dan oleh karena itu dibutuhkan edukasi bagi semua pihak, keterlibatan semua pihak, mulai dari tingkat individu, keluarga, lingkungan kita masing-masing, maupun keterlibatan yang bersifat lembaga, sekolah, kampus, perguruan tinggi, dan juga lembaga-lembaga di mana kita bergabung, organisasi tempat kita
berafiliasi, semuanya harus ikut terlibat. Secara prinsip, sampah yang kita hasilkan itu sesungguhnya adalah tanggung jawab kita. Jadi sampahku adalah tanggung jawabku. Dan di sini kita mengenal ada reduce, reuse, recycle, di mana itu adalah upaya-upaya kita untuk mencegah sampah menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Next slide. Kami di Rapel ini singkatan dari Rakyat Peduli Lingkungan. Ini adalah sebuah inisiasi dari PT Wahana Anugerah Energi, di mana kami melihat permasalahan sampah yang cukup kompleks, dan ketika kita berupaya untuk mendaur ulang sampah anorganik secara khusus, maka seringkali antara sumber sampah dengan industri daur ulang itu belum terhubung dengan baik. Oleh karena itu kami mendesain, merancang sebuah aplikasi di mana aplikasi ini menghubungkan antara sumber sampah. Siapa sumber sampah? Sumber sampah ini adalah kita semua dengan industri daur ulang. Jadi cara kerjanya dari aplikasi ini mirip dengan ojek online barangkali, di mana kalau ojek online, kalau Bapak Ibu memesan driver ojek, maka yang dijemput adalah kita orangnya. Tetapi dengan aplikasi Rapel ini, maka yang dijemput adalah sampah anorganik yang sudah kita pilah di rumah kita masing-masing. Selanjutnya, sampah anorganik itu dibawa ke gudang Rapel untuk dipilah lebih lanjut, dan kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing dan dikirim ke pabrik daur ulang. Next slide. Layanan aplikasi Rapel saat ini telah menjangkau diinisiasi mulai dari Yogyakarta, kemudian ke Semarang, ke Solo, dan kemudian di wilayah Jabodetabek. Secara khusus kami memiliki gudang sentra pemilahan di wilayah Tangerang, dan di dalam proses selanjutnya, tahap selanjutnya kami juga sedang persiapan untuk wilayah Bandung, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan di Denpasar, Bali. Ini adalah wilayah di mana kami terus mengembangkan layanan kami. Dapat kami jelaskan mengenai proses pengumpulan sampah anorganik yang dilakukan Rapel setiap hari, itu dari rumah tangga yang kemudian sampah anorganiknya dijemput oleh para kolektor dan dibawa ke gudang sentra pemilahan, dan juga sampah anorganik yang berasal dari dari ruang makan, dari kafe, dari hotel, dari perkantoran, sekolah, dan lain-lain, itu juga dijemput. Dan biasanya karena jumlahnya cukup besar, proses penjemputannya dilakukan dengan kendaraan mobil pick-up atau truk. Nah, itu semua kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, dan kami kirim ke pabrik daur ulangnya masing-masing. Next slide. Ini adalah sebagian dari armada yang dimiliki oleh Rapel saat ini. Ada motor roda 3, dan ada mobil pick-up serta truk yang setiap hari melayani para pengguna aplikasi dan juga mitra-mitra Rapel yang berasal dari dunia usaha. Next slide. Rapel memiliki sejumlah sentra pemilahan, kami menyebutnya showroom, di mana di dalam showroom ini pertama adalah melakukan kegiatan penjemputan secara rutin, kemudian pemilahan lanjut, dan juga diikuti dengan pengepresan. Jadi sejumlah produk sampah anorganik itu harus dipres sebelum dikirim ke pabrik daur ulang, dan kemudian ditimbang dan dikirim ke pabriknya masing-masing sesuai dengan jenisnya. Nah, ini adalah kegiatan setiap hari yang dilakukan oleh showroom Rapel. Next slide. Jenis-jenis sampah anorganik, Ibu Bapak dapat melihat di
slide ini bahwa seperti kertas itu terdiri dari berbagai macam, mulai dari kertas kardus sampai dengan kertas karton yang biasanya Ibu dan Bapak dapatkan ketika mengikuti acara-acara. Kemudian plastik sendiri jenisnya sangat beragam hingga belasan jenis. Kemudian ada botol kaca, baik yang bening maupun berwarna, ada logam, macam-macam logam, elektronik bekas, dan juga minyak jelantah. Minyak jelantah ini penting Ibu Bapak untuk bisa memastikan bahwa pertama tidak dibuang di saluran air, karena itu bisa menyebabkan saluran air menjadi tersumbat, kotor dan berbau, tapi juga tidak boleh sembarangan diserahkan atau dijual kepada pengepul yang kurang bertanggung jawab, karena banyak mereka yang menampung minyak jelantah kemudian disaring kembali, diproses kembali menjadi minyak goreng kembali. Tentu saja dari sisi kesehatan ini akan sangat merugikan. Slide selanjutnya. Kami memiliki visi dan misi yang kami terjemahkan dalam tahapan pengembangan, di mana yang pertama kami mengembangkan aplikasi, kemudian dalam waktu dekat kami juga mempersiapkan untuk bisa mendirikan pabrik daur ulang plastik sendiri, dan yang ketiga kami juga sedang mempersiapkan untuk mulai menangani sampah organik, di mana sampah organik itu nantinya akan kami proses dengan satu teknologi hingga menjadi pupuk organik probiotik. Dengan ini maka harapannya sampah organik yang jumlahnya sekitar 50-60% dari sampah harian yang dihasilkan oleh warga masyarakat itu dapat mulai ditangani, karena itulah jumlah sampah porsi terbesar yang dihasilkan. Kemudian dalam jangka panjang kami juga akan menangani sampah yang terkategori limbah B3 atau bahan beracun berbahaya, yang mana ini membutuhkan persiapan dan juga perizinan yang secara khusus. Next slide. Ini adalah sejumlah mitra Rapel yang dimana kami bergabung di dalam ADUPI, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Kemudian ada GoPay, di mana untuk poin atau reward yang diterima oleh pengguna aplikasi itu dapat diredeem menjadi saldo GoPay. Kami juga bekerja sama dengan MAP Group, melakukan penjemputan secara rutin outlet-outlet MAP Group di Jabodetabek, kemudian dengan Tetra Pak untuk pengumpulan karton bekas minum, kemudian dengan Kedai Mart, di mana kami bekerja sama untuk program restorasi. Setiap 1 kilogram sampah anorganik itu dapat ditukar dengan 1 kilogram beras, yang mana program ini berjalan selama 6 bulan. Kemudian juga dengan PT Titis Aji untuk pengolahan minyak jelantah menjadi bahan baku biodiesel. Slide selanjutnya. Next slide. Ini adalah komposisi mitra Rapel saat ini, di mana yang sebagian besar terlihat berasal dari UMKM, khususnya usaha kuliner, baik itu yang tersebar di Jogja, Semarang, dan Solo, didominasi oleh usaha dari kuliner, lebih dari 50%. Kemudian juga bank sampah, kami sangat banyak bermitra dengan bank sampah. Slide selanjutnya. Next slide. Salah satu mitra penting Rapel itu adalah rekan-rekan kolektor, di mana saat ini kami bermitra dengan hampir 100 kolektor
dan juga di Rapel sendiri bergabung sekitar 30 orang staf yang setiap hari bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengguna aplikasi maupun kepada para mitra Rapel. Next slide. Kami juga bermitra dengan pemerintahan, seperti dengan pemerintah Kota Yogyakarta, di mana sampah anorganik dari instansi-instansi di Yogyakarta itu saat ini sudah dikelola oleh Rapel. Kemudian kami juga secara intens berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Sleman, dengan Bantul, dan juga dengan pemerintah daerah lainnya. Slide selanjutnya. Dengan UMKM, industri, Rapel mengelola sampah anorganik. Kemudian kami juga melakukan edukasi kepada karyawan kafe, karyawan hotel, karyawan rumah makan. Dan juga setahun sekali kami memberikan sertifikat atau piagam penghargaan kepada mitra UMKM yang sudah menjadi mitra Rapel sebagai apresiasi telah bekerja sama dan telah mendukung program daur ulang sampah. Slide selanjutnya. Dengan bank sampah, kami juga melakukan selain penjemputan sampah anorganik secara rutin, kami juga memfasilitasi pendirian bank sampah baru dan juga melakukan pendampingan kepada bank sampah yang baru berdiri. Jadi ini adalah sebagai bentuk keterlibatan Rapel untuk memperkuat peran masyarakat di lingkungannya masing-masing dalam hal mengelola sampah dan juga mewujudkan ekonomi sirkular. Selanjutnya, next slide. Dengan sejumlah lembaga pendidikan ini sangat strategis karena memberikan edukasi tentang pemilahan sampah itu akan jauh lebih mudah kepada anak-anak sedini mungkin. Jadi anak-anak, mahasiswa itu sangat terbuka terhadap gagasan, terhadap materi-materi edukasi tentang lingkungan dan pemilahan sampah. Sehingga lembaga pendidikan menjadi mitra yang cukup strategis untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah. Slide selanjutnya, dengan lembaga sosial keagamaan, dengan pondok pesantren, dengan masjid, dengan gereja, wihara, dan lain-lain, dengan kelenteng, ini juga kami lakukan kerjasama. Slide selanjutnya. Dengan rumah sakit, kami juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Panti Rapih dan Panti Nugroho di Yogyakarta, di mana kami dipercaya untuk mengelola sampah anorganik jenis non-medis. Selanjutnya, ini juga satu gerakan donasi sampah yang kami tawarkan kepada pihak-pihak untuk terlibat bersama dengan kami. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera.